Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita masuk ke pertemuan kedua ya pada perkuliahan pengenalan pola dengan judul materi juga mengenai pengenalan pola. Ya, di materi ini akan dijelaskan kepada adik-adik sekalian bahwa ada banyak macam contoh aplikasi yang bisa kita terapkan dalam hal pengenalan pola ini. Ya, kemudian berikut adalah outline buku dan materi pengenalan pola yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Cuman ini buku bukan maksudnya hanya bersumber dari ini saja ya. Ada juga materi sebelumnya yang kalian dapat di perkuliahan pengolahan citra digital. Buku dari situ juga kita ambil sebagian materinya. Ya, jadi silahkan adik-adik sekalian bisa membeli buku tersebut ya di mana saja. Silahkan cari judulnya pengenalan pola juga ditulis oleh Dr. Arif Muntasa. Jadi dalam buku ini ada beberapa bab yang akan kita pelajari yang secara garis besarnya itu pada 7 pertemuan 1 sampai 7 itu yang akan kita pelajari adalah tentang ekstraksi fitur ya. Kemudian setelah kita mid test, kita akan mempelajari beberapa metode yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pengukuran kemiripan ya. Karena dari pengukuran kemiripan itulah sehingga bisa dikenali pola suatu objek pada suatu citra. Apakah dikenali atau tidak dikenali. Ya, seperti itu garis besarnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pengenalan pola. Nah, jadi apa itu pola dan apa itu pengenalan? Jadi pola itu adalah objek yang mempunyai banyak ciri. Ya, sama dengan manusia ya. Kita bisa membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain berdasarkan ciri-ciri yang nampak. Nah, seperti itu juga pola pada suatu objek citra. Ya, contohnya objek pada pola wajah. Nah, dari wajah manusia itu kita bisa kenali ciri-cirinya ya. Di antaranya adalah rasio antara lebar mata dan tinggi mata. Nah, jadi berdasarkan lebar mata dan tinggi mata, maka kita bisa mengetahui ciri dari suatu wajah manusia. Begitu juga dengan rasio antara lebar bibir dan tinggi bibir, rasio antara jarak pusat mata kiri kanan dengan lebar bibir. Jadi berdasarkan ciri-ciri yang nampak ini, kita bisa mengenali pola wajah suatu manusia. Nah, begitu juga dengan kata pengenalan. Jadi pengenalan itu adalah pengelompokan dari suatu objek berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki suatu objek. Nah, setelah kita mendapatkan ciri-ciri dari suatu objek, selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan. Ya, pengelompokan bahwa objek ini masuk kelompok mana, objek yang itu masuk di kelompok mana, sehingga pada akhirnya nanti aplikasi yang kita buat dapat mengenali dan mengelompokkannya ya atau diklasifikasikan masuk ke objek mana. Nah, kemudian objek itu bisa dikenali jika memiliki 2 syarat ini ya. Yang pertama mempunyai nilai pembeda yang besar dengan objek lain. Ya, misalnya kalian mau identifikasi objek stroberi ya, objek stroberi dengan dengan buah yang lain. Ya, jadi kita ambil ciri-ciri dari stroberi yang menjadi pembeda yang signifikan dengan buah yang lain. Ya, berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan warna kah, berdasarkan ukuran buahnya kah, dan sebagainya. Yang jelas dari ciri-ciri tersebut atau fitur tersebut menjadi nilai pembeda, ya, nilai pembeda dengan objek yang lain. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah standar ciri yang disyaratkan harus sama. Nah, jadi misalnya kita mau ambil ya identifikasi antara buah stroberi dengan buah yang lain. Ya, jadi kalau kita ambil warna,
maka buah yang lain juga kita pakai ciri warna seperti itu, supaya bisa dibedakan antara stroberi dengan buah yang lain. Nah, jadi bagaimana pengertian dari pengenalan pola secara utuh? Jadi pengenalan pola itu adalah sebuah proses untuk mengenali objek secara otomatis berdasarkan ciri yang didasarkan pada suatu data pelatihan. Ya, jadi seperti ini proses pengenalan suatu objek. Ada dua alur yang akan kita lakukan ya di dalam prosesnya. Proses yang pertama itu kita akan melakukan pelatihan dulu. Ya, sama dengan manusia. Tunggu dulu, Dik. Ya, minta maaf, diamankan dulu anak-anak baru lanjut mengajar. Ya, jadi ada dua alur yang harus ya kita lalui dalam melakukan pengenalan suatu objek. Ya, tidak sama dengan pemrograman yang lain mungkin satu alur saja ya. Kalau pelatihan pelatihan aja, pengujian ya pengujian aja. Tapi kalau dalam pengenalan objek, dua alur ini harus kita lalui. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa seorang manusia itu bisa membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain melalui proses pelatihan. Ya, manusia bertumbuh dari seorang anak bayi, kemudian menjadi seorang balita dan seterusnya hingga dewasa, itu mereka melalui berbagai macam pelatihan dalam kehidupannya sehingga bisa menjadi manusia yang bisa membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, seperti itu juga aplikasi pengenalan objek ya. Jadi harus melalui dulu suatu alur pelatihan baru bisa dilakukan pengujian. Nah, tidak bisa langsung lakukan pengujian kalau belum melalui proses pelatihan. Nah, bagaimana alur dari pelatihan dari pengenalan objek? Ya, hampir sama dengan pengolahan citra digital ya, diawali dengan input citra terlebih dahulu. Jadi citra apa yang akan kita mau kenali. Kemudian setelah diinput dilakukan pra-pemrosesan atau pre-processing dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di pra-pemrosesan inilah yang kita pelajari pada semester lalu ya, pada pada mata kuliah pengolahan citra digital. Ya, ada berbagai macam yang telah kita pelajari, ada konversi, ada filterisasi, ada morfologi, konvolusi, dan sebagainya. Itu adalah serangkaian metode preprocessing dalam pengolahan citra. Nah, setelah kita mendapatkan citra yang memiliki kualitas yang bagus atau sudah menjadi layak untuk didapatkan ciri-cirinya, maka sudah bisa dilakukan pada tahap selanjutnya, yaitu ekstraksi fitur. Nah, fitur di sini adalah fitur itu sama dengan pengertiannya ciri ya, ciri-ciri atau fitur. Nah, itu namanya fitur. Jadi kita ekstraksi citra yang telah melalui preprocessing untuk diambil nilainya. Nah, dari nilai masing-masing objek tersebut atau masing-masing citra tersebutlah, nilai fitur tersebutlah yang akan kita simpan ke dalam sebuah basis data. Ya, basis data. Nah, berdasarkan nilai fitur yang ada pada basis data inilah yang akan menjadi dasar untuk melakukan pengujian, untuk melakukan pencocokan fitur dengan basis data yang ada pada pengujian yang akan kita lakukan. Nah, untuk pada tahap pengujian sama juga alurnya pada pelatihan.
dia harus melalui diawali dengan input citra dulu, lalu di pre-processing dengan metode yang sama, ya. Apa yang kita lakukan di pelatihan itu juga yang kita lakukan di pengujian. Begitu juga dengan ekstraksi. Metode apa yang kita lakukan di sini, maka metode itu juga yang kita lakukan di pengujian. Lalu dilakukan pencocokan. Di dalam pencocokan ini kita memilih metode yang diterapkan dalam kecerdasan buatan, ya. Jadi itulah gunanya kita mempelajari perkuliahan kecerdasan buatan, karena di dalamnya ada beberapa macam metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencocokan, ya, atau pengukuran kemiripan antara nilai ekstraksi fitur yang kita dapatkan di pengujian dengan yang ada di pelatihan. Nah, yang mana yang mendekati nilainya, maka itu dikategorikan sebagai objek yang dikenali. Kalau tidak sama nilainya atau sangat berbeda jauh nilainya, nilai fiturnya atau nilai cirinya, maka dikategorikan sebagai objek tidak dikenali. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, kemudian ya, adapun metode dan aplikasi pengenalan pola yang bisa kita pelajari adalah dua metode pendekatan untuk pengenalan pola. Ada namanya teori statistik dan ada juga teori bahasa formal otomata atau sintaktik. Ya, cuman kalau otomata atau sintaks ini agak lebih sulit, ya, penerapannya dibanding dengan statistik. Ya, statistik tinggal kita ukur aja bagaimana nilai jarak atau nilai kemiripan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi lebih masyhur atau lebih mudah digunakan teori statistik, ya. Nah, kemudian aplikasi pengenalan pola ini banyak diimplementasikan dalam bidang kedokteran. Ya, misalnya biomedik, biometrik, dan lain-lain. Nah, kita mulai dari biometrik dulu. Jadi apa itu biometrik? Yaitu pengenalan seseorang, ya, pengenalan manusia. Nah, menggunakan apa? Ada dua yang bisa kita gunakan. Berdasarkan karakteristik fisik yang melekat pada tubuh manusia. Nah, jadi berdasarkan penjelasan Ibu tadi, manusia bisa dibedakan berdasarkan matanya, atau hidungnya, atau bibirnya, atau postur wajahnya, ya. Jadi itu untuk pada bagian wajah. Nah, bisa juga pada bagian yang lain, misalnya sidik jari, apalagi sidik jari, ya, sidik jari manusia antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bersifat unik atau tidak ada yang sama. Begitu juga dengan iris mata, kemudian telapak tangan dan telinga. Jadi berdasarkan fisik karakteristik fisik ini kita bisa melakukan pengenalan pada seorang manusia. Nah, bisa juga melalui pengenalan melalui tingkah laku, ya, tingkah laku manusia. Misalnya pola tulisannya, tulisan tangan. Ya, berdasarkan tulisan tangan dari seorang manusia, kita bisa lakukan pengenalan bahwa ini tulisannya siapa, itu tulisannya siapa. Nah, begitu juga dengan kalau kita misalnya mengambil data dari sebuah CCTV, dari gaya berjalannya seorang manusia, kita bisa lakukan pengenalan. Ya, apalagi dengan tanda tangan, ya. Berdasarkan tanda tangan kita bisa mengenali objek dari suatu manusia. Nah, seperti itu. Jadi biometrik itu adalah pengenalan manusia, ya. Berdasarkan apa? Ya, terserah yang mana yang akan dijadikan dasar untuk melakukan pengenalan pada seorang manusia. Nah, kemudian ini adalah pembagian dari biometrik yang tadi di slide sebelumnya. Jadi bisa berdasarkan fisik, bisa juga berdasarkan tingkah laku. Nah, kalau berdasarkan fisik, kita bisa ambil sidik jarinya, atau wajahnya, atau iris matanya, atau telapak tangan, atau telinganya. Ya, cukup salah satunya saja. Nah, begitu juga dengan tingkah laku, cukup salah satunya saja yang kita pilih sebagai objek, ya, kemudian kita bikin aplikasinya. Nah, kemudian kita mulai dari satu contoh aplikasi pengenalan pola, ya, namanya adalah pengenalan sidik jari. Nah, jadi sidik jari adalah salah satu ciri yang dimiliki oleh manusia dan mempunyai bentuk yang unik. Ya, tidak ada yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.
Bahkan pada seorang manusia yang kembar identik pun itu pasti memiliki sidik jari yang berbeda. Nah, bagaimana cara pengenalan sidik jari ini? Nah, dilakukan dengan cara mencocokkan minusi seseorang ya dengan basis data minusi yang telah disimpan sebelumnya. Nah, kemudian apa itu minusi? Yaitu detail pola sidik jari, ya, detailnya. Nah, detailnya ini itulah yang disebut dengan minusi yang yang ada 3 metode yang bisa kita dapatkan dari minusi sidik jari manusia. Boleh pakai 2 titik percabangan, boleh 3 titik percabangan, boleh pakai titik terminasi. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah 2 titik percabangan dan titik terminasi. Ya, seperti ini penggambaran pengambilan minusi dari sidik jari manusia ya. Berdasarkan antara titik yang satu dengan titik yang lain, dihitung jaraknya sehingga itulah yang menjadi nilai ciri atau nilai fitur dari sebuah objek sidik jari. Ya, kemudian jika kalian ingin fokus untuk membuat aplikasi pengenalan sidik jari, maka berikut adalah basis data yang bisa kalian dapatkan dari secara open source ya. Jadi ini basis data, jadi kita tidak perlu dipersulit dengan bagaimana caranya ambil sidik jarinya orang dalam jumlah yang banyak ya. Tidak usah pikir itu karena sudah ada disajikan secara open source. Jadi dibebaskan untuk para peneliti melakukan penelitian mengenai sidik jari. Nah, ini silakan kalian googling untuk bagaimana contoh basis data citra sidik jari tersebut. Bisa melalui UPEC, Kesia, Esfinge, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah aplikasi pengenalan wajah. Ya, jadi citra wajah ini juga merupakan salah satu dari modalitas biometrik tadi, ya, yang di penggambarannya tadi yang di slide ke-6. Nah, cuman citra wajah ini salah satu biometrik yang akan mengalami perubahan ya, ya meskipun dalam waktu yang lama. Ya, kenapa? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan wajah seseorang tersebut bisa berubah. Ya, misalnya postur tubuhnya berubah, misalnya menjadi kurus atau gemuk. Nah, kalau seperti ini akan berubah postur wajahnya. Nah, begitu juga dengan adanya perubahan usia. Ya, faktor perubahan usia, misalnya dari anak-anak menjadi orang tua kan sangat berbeda ya wajahnya. Jadi hal tersebut yang menjadi faktor penyebab citra wajah bisa berubah. Ya, bisa juga dari faktor ekspresi. Nah, ekspresi seseorang kan kadang berubah-ubah. Ya, boleh jadi pada saat itu hatinya sedang galau ya atau gimana, jadi kebanyakan menunjukkan ekspresi sedih. Nah, boleh juga lagi senang atau lagi bahagia, maka ekspresi senyum yang akan terpancar dari wajahnya. Jadi 3 faktor ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa citra wajah itu mengalami perubahan. Jadi agak-agak menantang ya bagi kita untuk melakukan pengenalan melalui citra wajah ini. Nah, kemudian basis data yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pengenalan pola dengan objek wajah ini bisa kalian lihat di sini ya, silakan Anda googling nanti. Nah, kemudian metode pengenalan, analisis dan interpretasi citra wajah bisa kita lihat ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode berbasis penampakan atau appearance based. Nah, ini sudah dilakukan penelitian oleh beberapa orang peneliti ya, oleh Arif dan kawan-kawan dari 2008 hingga 2011. Kemudian ada Kresimir pada tahun 2005. Ini mereka menggunakan metode PCA dan LDA ya dalam melakukan pengenalan wajah. Nah, ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian bisa juga menggunakan metode berbasis fitur. Ya, fitur tadi yang Ibu jelaskan, fitur itu adalah ciri berdasarkan ciri-ciri wajah atau fitur base.
Dilakukan juga, diteliti juga oleh Arif dan kawan-kawan dari tahun 2009. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, jadi ada ciri-ciri fitur yang dominan ya, dan tidak tidak mudah berubah pada wajah. Jadi yang kita ambil itu adalah karena wajah selalu berubah-ubah ya, wajah manusia, maka kita ambil fitur atau ciri yang tidak mudah berubah. Ya, contohnya apa? Lebar mata, lebar bibir, ketinggian hidung, kelengkungan wajah. Kelengkungan wajah kayaknya ini agak berubah ya, karena kalau gemuk pasti cabik ya. Kalau kurus, tirus. Nah, kemudian ciri geometris lainnya. Nah, jadi kita ambil yang tidak mudah berubah, seperti itu. Nah, itu namanya metode berbasis fitur. Kemudian bisa juga menggunakan metode ketiga, metode berbasis hybrid. Ya, artinya digabung antara basis penampakan dengan basis fitur. Ya, jadi di sini materi ini hanya dikenalkan kulit-kulitnya aja dulu ya. Nanti untuk lebih detailnya nanti kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ada juga aplikasi pengenalan citra iris mata. Ya, mungkin ada beberapa yang baru mendengar istilah iris mata. Nah, jadi iris mata itu terletak antara pupil dan sklera. Jadi bukan yang lingkaran kecil, ya, lingkaran kecil, atau bisa juga biasa kita kenal dengan istilah kornea, ya, kornea mata. Nah, jadi kornea itu itulah yang disebut dengan iris mata. Nah, iris mata setiap manusia juga bersifat unik, ya, tidak sama antara manusia yang lain dengan manusia yang yang lainnya, bahkan pada kembar identik sekalipun. Nah, sehingga kita bisa melakukan identifikasi personal atau identifikasi manusia melalui citra iris matanya, yang dimana dalam pengenalan citra iris mata ini dia mempunyai tingkat kesalahan yang sangat kecil. Ya, karena iris mata salah satu biometrik yang sulit untuk berubah ya, dari bayi hingga dewasa seperti itu terus di iris matanya, tidak berubah-ubah kecuali ya terjadi kecelakaan mungkin ya, mungkin akan terjadi perubahan sedikit atau terkena penyakit pada iris matanya berupa penyakit-penyakit lain, ya mungkin itu yang akan menjadi faktor perubahan pada iris mata seseorang. Nah, adapun basis data yang bisa kita gunakan untuk mengambil objek citra iris mata ini yang paling umum digunakan ya, UBIRIS. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah aplikasi pengenalan citra telapak tangan. Ya, jadi ini gambar telapak tangan, berdasarkan telapak tangan seseorang kita bisa lakukan pengenalan ya, pengenalan manusia. Nah, jadi telapak tangan juga memiliki ciri pola yang unik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Adapun fitur yang bisa kita gunakan atau ciri yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengenalan pola ada nilai luas, panjang, lebar, garis utama, garis lemah, dan minusinya juga. Seperti itu. Kemudian hasil pencocokan pada citra telapak tangan ini sangat dipengaruhi oleh cara pengambilan citra. Ya, jadi akan berbeda hasilnya kalau kita ambil dalam jarak dekat dengan jarak jauh. Ya, jadi akuisisi citra itu adalah proses pengambilan citra. Nah, dalam pengenalan citra telapak tangan, akuisisi citra sangat mempengaruhi akurasi dari pengenalan seorang manusia. Nah, itu dilakukan penelitian oleh Ketut dan kawan-kawan pada tahun 2011. Nah, contoh yang lain berikutnya adalah aplikasi pengenalan huruf, ya, atau bisa juga tulisan tangan. Nah, ini ada tulisan tangan, bisa kita lihat. Cuman tulisan ini terdiri atas lebih dari 2 baris ya. Nah, jadi cara melakukan pengenalan ini bisa kita bagi dulu per barisnya, lalu setiap baris itu kita potong-potong atau kita cropping masing-masing huruf, sehingga dari masing-masing hurufnya ini kita akan lakukan pengenalan di dalamnya dan disimpan nilai fiturnya ke dalam database. Jadi masing-masing huruf yang kita simpan ke dalam database. Nah, berdasarkan huruf yang ditulis oleh seseorang, kita bisa kenali bahwa tulisan ini ditulis oleh siapa.
Nah, bisa juga kita contoh yang lainnya untuk aplikasi pengenalan huruf itu pada penerapan pengenalan plat kendaraan ya. Jadi sudah bisa kita lihat saat ini sudah banyak penelitian tentang pembacaan plat kendaraan secara otomatis melalui CCTV ya. Apalagi sekarang diterapkan di Makassar. Ya, tunggu dulu. Ya, yang sekarang kita kenal ya tilang online ya dari dari CCTV bisa dicek plat kendaraannya seseorang. Cuman ibu nggak tahu eh, penerapan ini apakah secara otomatis ataukah ada seorang polisi yang memantau CCTV tersebut 1 kali 24 jam melihat plat kendaraan yang melanggar ya pada titik-titik lalu lintas tertentu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh aplikasi yang lainnya yaitu pengenalan citra biomedik. Ya, biomedik, ya, citra kedokteran, ya, itu bisa kita dapatkan melalui CT scan kah atau dari hasil USG kah dan sebagainya. Itu bisa kita ini yang paling banyak dilakukan penelitian ya oleh beberapa kalangan peneliti di dunia. Ya, kenapa? Karena untuk orang awam itu agak sulit membaca citra medis ya, hanya seorang dokter yang bisa membaca. Nah, bagaimana caranya kita kalangan IT membantu orang awam untuk bisa membaca citra biomedik tersebut tanpa bantuan seorang dokter. Nah, itu lebih banyak mungkin manfaatnya sehingga peneliti banyak juga melakukan penelitian tentang citra biomedik. Nah, beberapa contoh citra biomedik yang bisa kita lihat ya, ini salah satu aja contohnya segmentasi pembuluh darah citra fundus. Nah, ini namanya citra fundus, citra pembuluh darah ya. Nah, jadi dari citra tersebut bisa kita lakukan segmentasi. Nah, jadi dari seperti ini citranya ya, dari apa misalnya hasil apa gitu. Kemudian ketika kita segmentasi maka akan menjadi seperti ini. Terdapat pembuluh darah yang bisa kita kenali berdasarkan ciri-cirinya, dari ciri-ciri apa sehingga bisa kita lihat dia terjangkit penyakit apa, seperti itu ya. Jadi ada ciri-ciri tertentu yang dilihat oleh seorang dokter sehingga dokter bisa mendiagnosis penyakit dari setiap pasien, seperti itu. Nah, bisa juga pada penelitian yang lain segmentasi optik disc pada citra fundus. Penentuan klasifikasi penyakit diabetes retinopati berdasarkan citra fundus. Nah, jadi berdasarkan citra fundus ini satu citra aja bisa dilakukan berbagai macam penelitian ya. Nah, kemudian ya itu adalah beberapa contoh dari aplikasi pengenalan pola. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari proses pengenalan pola ini, jadi ada 3 tahapan inti dari proses pengenalan pola. Ya, dimulai dari pemrosesan awal atau pre-processing ya. Ya, yang di dalamnya telah kita lakukan serangkaian metode untuk bisa mendapatkan citra yang fix ya, citra yang sudah bagus kualitasnya sehingga layak untuk diambil nilai cirinya. Ya, seperti ini tadi contohnya ini. Setelah dilakukan segmentasi, ini dilakukan penipisan, maka dari citra yang terakhir inilah sehingga bisa layak untuk diambil nilai ekstraksi fiturnya. Ya, karena dari sini, dari citra hasil preprocessing yang paling terakhirnya inilah yang menampilkan ciri yang paling terlihat ya, yang paling terlihat berbeda antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, seperti itu maksud dan tujuan dari pre-processing. Ya, jadi untuk yang belum sempat mempelajari pengolahan citra digital pada perkuliahan semester lalu, Ibu sarankan untuk pelajari proses-proses yang ada dalam pre-processing. Ya, ada konversi citra berwarna ke citra grayscale,
atau dari grayscale ke binar. Nah, ini sangat diperlukan. Kemudian menghilangkan gangguan citra atau noise, itu disebut dengan filter. Kemudian ada juga mengubah ukuran dari citra, itu disebut dengan resize. Kemudian ada juga penipisan objek, yaitu disebut juga dengan morfologi. Kemudian segmentasi. Segmentasi ini adalah pemisahan objek dengan latar belakangnya. Nah, jadi yang tidak dapat PCD tolong silahkan secara otodidak pelajari ini semua ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, setelah dilakukan serangkaian proses di preprocessing, maka sudah bisa dilanjutkan ke tahapan ekstraksi fitur. Ya, digunakan untuk memperoleh ciri objek tertentu. Ciri atau fitur. Ya, fiturnya itu yang menjadi nilai pembeda ya antara objek yang satu dengan nilai yang lain dengan objek yang lainnya. Bisa berdasarkan fitur teksturnya kah? Tekstur itu penampakannya ya, apakah kasar, halus, ataukah bagaimana teksturnya. Kemudian bisa juga berdasarkan fitur warna. Ya, warna mungkin berdasarkan warna kita bisa membedakan objek yang satu dengan yang lain. Atau bisa juga dengan fitur geometrik. Ya, geometrik tadi yang diukur berapa luasnya, berapa lebarnya, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Berdasarkan salah satu fitur tersebut, kita terapkan metode perhitungan ekstraksi fiturnya. Setelah didapatkan, lalu disimpan ke dalam database, baru bisa dilakukan tahap selanjutnya, yaitu pencocokan ciri hasil ekstraksi fitur. Ya, menggunakan metode klasifikasi yang ada pada kecerdasan buatan. Nah, jadi sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu jelaskan tugasnya. Ada Reji? Ya, kalau tidak ada, Ibu jelaskan tentang tugasnya ya. Jadi tugas 1, ini silahkan install MATLAB, terserah MATLAB online atau desktop. Cuman bedanya kalau online ada batasan waktunya hanya 1 bulan ya. Kalau desktop ya tidak ada batasan waktu. Namanya anak IT silahkan pasti tahulah ya bagaimana caranya. Karena MATLAB ini sebenarnya berbayar, ya, tapi karena tujuan kita untuk belajar, jadi tidak apa-apa silahkan Anda cari versi cracknya supaya bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Ini terserah versi berapa. Kalau Ibu masih pakai 2017, masih berlaku, ya belum expire. Jadi silahkan ambil yang terbaru atau install yang terbaru supaya tidak expire nanti kalau kita mau pakai di masa selanjutnya. Nah, setelah kalian install MATLAB, tolong cari satu jurnal pengenalan pola yang akan Anda modifikasi. Ya, jadi ada banyak macam jurnal. Tadi Ibu sebutkan contoh-contohnya, itu masih banyak lagi yang lain silakan cari di Google ya. Jurnal pengenalan pola, cari satu saja yang mana yang mudah buat kalian untuk lakukan modifikasi ya. Modifikasi artinya tidak hanya sekedar kita copy paste ya, tapi apa yang kalian mau tambahkan atau apa yang kalian mau kurangi dari jurnal seseorang tersebut sehingga bisa menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian seseorang tersebut. Nah, Ibu harapkan dari jurnal tersebut, dari hasil modifikasi tersebut, harapannya supaya kalian bisa pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah calon skripsi ya, menjadi sebuah calon skripsi. Jadi mata kuliah ini tidak hanya sekedar mendapatkan nilai saja, tapi bisa bernilai manfaat untuk adik-adik sekalian untuk melakukan penelitian selanjutnya menjadi sebuah tugas akhir atau skripsi pada akhirnya nanti ya menjadi karya ilmiah terakhir kalian di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, silahkan kumpulkan judul dan link sumber jurnal yang kalian dapatkan itu pada Google Sheet. Nah, ini Bu sudah share di WA, silahkan tulis judul jurnalnya dan sumber jurnalnya. Ini tidak boleh sama tidak boleh ada yang sama ya antara sekelas tak ataukah antar kelas yang lain karena Ibu ajar semua kelas dan jurnal pengenalan pola ini amat sangat banyak jadi tolong hindari kesamaan ya. Kalau ada yang sama akan di blacklist ya. Jadi silakan siapa yang cepat dia yang dapat. Jangan lama-lama karena
Kalau banyak yang kita lihat orang tulis di situ tambah pusing maki. Nah, kemudian setelah Anda tentukan satu jurnal, selanjutnya dari jurnal tersebut tolong cari bagaimana tahapan proses pengenalan pola yang ada pada jurnal tersebut. Silakan tulis seperti ini saja. Pre-processing apa yang dia gunakan, metode ekstraksi fitur apa yang dia gunakan, kemudian metode pengenalan pola apa yang dia gunakan. Ditulis saja, ya, disebutkan saja, nggak usah dulu dijelaskan, disebutkan saja, ya, seperti ini caranya. Nah, setelah kalian mengetahui tahapannya, yang keempat, sebutkan parameter apa yang digunakan sehingga parameter itu kayak fitur, ya. Parameter apa yang digunakan dalam pengenalan pola dari jurnal tersebut, ya. Parameter apa? Misalnya parameter fitur tekstur. Nah, di dalam fitur tekstur itu ada beberapa macam parameternya lagi. Ya, silakan Anda sebutkan fitur-fitur apa saja yang digunakan dalam pengenalan pola di jurnal tersebut. Kemudian yang kelima, sebutkan sumber basis data apa yang digunakan dalam jurnal tersebut. Ya, basis data, ya, seperti tadi Ibu sebutkan ada UBIRIS, Kesia, MMU1, MMU2 itu untuk citra iris mata. Nah, kalau jurnal yang kalian dapatkan itu sumber basis datanya dari mana? Itu biasanya disebutkan di dalam jurnal. Nah, tolong googling sumber basis data tersebut, kemudian screenshot ya, bagaimana isi dari basis data yang digunakan oleh jurnal tersebut, ya, di screenshot saja. Jadi tinggal sebutkan dan di screenshot, tidak dibilang disuruh otak-atik, tidak ya. Nah, kemudian yang keenam, sebutkan basis data alternatif selain basis data yang ada dalam jurnal tersebut. Nah, yang ini silahkan cari seperti tadi yang di iris mata, misalnya jurnal tersebut dia menggunakan UBIRIS. Nah, coba cari tahu tentang Kesia CBSR, ya, bagaimana itu bentuk iris matanya, bagaimana model cara pengambilan basis datanya pada Kesia CBSR ini, seperti itu. Itu hanya sebagai pembanding saja bagaimana basis data yang ada di UBIRIS dengan basis data yang ada di Kesia, seperti itu. Sama juga dengan nomor 5, tampilkan screenshot sumber basis data alternatif tersebut, ya. Ya, seperti ini tugas satu kalian cuma menganalisis apa yang ada dalam sebuah jurnal pengenalan pola yang akan Anda modifikasi. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas 1? Ya, Bu. Iya, silakan sebut nama. Bertanya, belum dibuka anunya, yang di Google Sheet. Oh, belum. Oh iya, belum untuk yang lain ya. Ya, nantilah, nanti. Iya, Bunda, belum dibuka. Iya, nanti Ibu edit. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Iya, sebut nama. Akbar, Bu, kelas D1. Oke, Akbar D1, silakan. Ini, Bu, yang nomor 5 yang di screenshot itu cuma linknya saja atau apanya, Bu? Isinya, basis datanya. Isinya yang kita screenshot supaya kita lihat tuh yang penjelasan. bagaimana. Iya. Yang bagaimana itu isinya ini basis data seperti itu. Jangan cuma linknya. Kalau cuma linknya ya cuma sampai dilihat aja linknya, tapi kita nggak tahu apa isi dari basis datanya itu link. Nah, seperti itu. Supaya mengajarkan kepada kalian bagaimana cara memperoleh basis data secara open source. Seperti itu. Nah, terkait dengan tugas berikutnya, ya tidak bisa kerja tugas berikutnya kalau tidak bisa dapatkan basis datanya, ya, yang di tugas 1. Seperti itu. Paham, Akbar? Paham, Bu. Iya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Ya, sebut nama dan kelas. Kelas C2 Aditya. Oke, Aditya, silakan C2. Itu tugasnya adalah bentuk PDF atau PPT, Bu? Oh, PDF aja. Ibu tidak pernah kasih tugas dalam bentuk PowerPoint. PDF, Dek. PDF. Oh iya, Bu. Iya. Oke, terima kasih Aditya. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Sudah lagi? Ya, sudah ya. Jadi cukup jelas tugas 1
silakan dikerjakan. Kemudian tugas 1 ini nanti Ibu akan berikan batasan akses ya. Jadi siapa yang tidak kerja tugas 1 maka tidak dibolehkan untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini materi pertemuan pertama kita. Ibu stop share dulu dan Ibu stop recording dulu ya.